wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmiyanti Seputri dengan NIM 201131656, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan S1 Keperawatan Program B Intek D3 Keperawatan dari Universitas Andalas. Saya akan melakukan praktikum dari keperawatan anak tentang Balat Score. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang Balat Score. Balat Score ini dikembangkan oleh Dr. Jenny Albarat, MD, untuk menentukan usia gestasi bayi baru lahir melalui penilaian neuromuskular dan fisik. Penilaian neuromuskular meliputi postur, square window, arm recoil, sudut popliteal, scarf sign, dan heel to ear maneuver. Penilaian fisik yang diamati adalah kulit, lanugo, permukaan pelantar, payudara, mata atau telinga, dan genitalia. Penilaian menurut Ballard adalah dengan menggabungkan hasil penilaian maturitas neuromuskular dan maturitas fisik. Kriteria pemeriksaan maturitas neuromuskular diberi skor. Demikian pula kriteria pemeriksaan maturitas fisik. Jumlah skor pemeriksaan maturitas neuromuskular dan maturitas fisik digabungkan kemudian dengan menggunakan tabel nilai kematangan dari masa gestasinya. Ini adalah Ballard score. Yang bagian sini adalah neuromuskular, yang sedangkan di sini adalah bagian fisik. Untuk bagian neuromuskular memiliki skor min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan maturitas fisik memiliki skor min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk tingkat maturitasnya itu ditentukan berdasarkan skor. Setelah ditotalkan, skor dari maturitas neuromuskular dengan skor maturitas fisik didapatkan skornya. Nanti didapatkan berapa minggu usia kehamilan saat lahir. Jadi apabila semakin besar skornya, berarti usia bayi semakin matur. Kita akan melakukan perhitungan Ballard score. Yang pertama, kita pakai hand scrub terlebih dahulu. Kemudian kita membuka bedongan bayi. Jika bayi menggunakan baju, dibuka, biarkan bayi hanya menggunakan popok. Untuk pemeriksaan neuromuskularnya, yang pertama kita melakukan pemeriksaan pada bagian postur. Nah, ini fleksi, tangannya fleksi, kemudian kakinya juga fleksi. Kakinya fleksi. Dan ada juga ekstensi, tangan lurus, kaki dan lurus. Nah, semakin fleksi ekstremitas atas dan bawah, maka ia semakin matur. Apabila ekstremitas atas dan bawah mengalami ekstensi, maka ia mengalami prematur. Berdasarkan dari skor didapatkan hasil ukur bahwa skornya 3, kaki dan tangan tidak terlalu fleksi. Yang kedua adalah score window. Yang pertama, tekuk pergelangan tangan dengan menggunakan jari telunjuk, kemudian perhatikan lengan dan pergelangan tangan. Perhatikan sudut yang terbentuk. Nah, hitung sudutnya dengan menggunakan ibu jari yang satu lagi yang tidak digunakan. Semakin kecil derajatnya, maka ia mengalami matur. Sedangkan apabila ia semakin besar derajatnya, maka ia mengalami prematur. Berdasarkan dari hasil pengkajian didapatkan bahwa sudutnya yaitu 30 derajat, yaitu mendapatkan skala 4. Yang ketiga, kita akan melakukan arm recoil. Saat pegang pergelangan tangan, kemudian difleksikan, tahan selama 5 detik, tarik lengan terus diekstensikan, nilai kecepatan dan intensitas recoil ke posisi fleksinya.
apabila ia mengalami fleksi, ia mengalami matur. Sedangkan bila ia mengalami ekstensi, maka ia prematur. Dari berdasarkan pengkajian didapatkan skor 4, yaitu matur. Selanjutnya yang keempat yaitu popliteia engel dengan cara ekstremitas bagian bawah, kemudian fleksikan ke bagian paha, kemudian fleksikan ke bagian perut, kemudian ekstensikan tungkai bawah, dan perhatikan sudut di belakang sudut popliteal tungkai bawahnya. Perhatikan bagian sini. Apabila ia kecil dari 90 derajat, maka ia mengalami matur. Apabila ia sudutnya lebih dari 90 derajat, ia mengalami prematur. Berdasarkan hasil kajian didapatkan bahwa skornya itu sudutnya kecil dari 90 derajat, berarti ia mengalami matur dengan skor 5. Yang kelima itu scarf sign, yaitu dengan cara meletakkan salah satu tangan ke bagian tengah kepala. Kemudian di sini terdapat titik tengah toraks. Di sini terdapat titik tengah toraks. Selanjutnya yaitu menarik salah satu lengan ke arah lengan satunya lagi, melintasi leher sejauh mungkin melewati bahu yang berlawanan. Catat lokasi siku terhadap garis tengah toraks. Siku melewati garis tengah toraks berarti ia mengalami prematur. Jika ia jauh dari garis tengah toraks, maka ia mengalami matur. Berdasarkan hasil kajian didapatkan skornya 2. Yang keenam yaitu heel to ear, yaitu dengan cara tarik kaki menuju telinga. Apabila jarak dekat ke telinga, maka ia mengalami prematur. Jika jauh dari telinga, maka ia mengalami matur. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan skor dengan skala 4. Pemeriksaan fisikal. Yang pertama kita adalah melakukan pemeriksaan pada daerah kulit. Nah, semakin prematur, kadar kulit transparan dan lengket. Sedangkan apabila ia matur, kulit tebal, terus penanya terlihat dan terdapat ruang. Berdasarkan hasil dari pengkajian didapatkan skornya yaitu 2. Yang kedua yaitu lanugo atau bulu-bulu halus yang biasanya terdapat pada bagian punggung. Seseorang bayi bisa disebut prematur bila lanugo semakin tidak ada. Apabila ia matur, maka lanugonya semakin banyak. Berdasarkan hasil pengajian didapatkan skornya 3 karena lanugo terdapat di beberapa area tapi mengalami botak. Yang ketiga yaitu plantar surface atau garis-garis telapak kaki. Bayi disebut prematur jika garis-garis halus pada kakinya sedikit. Sedangkan bayi disebut matur apabila garis-garis halus pada kakinya banyak. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan skala 2, sedikit tanda merah pada bagian telapak kakinya. Yang keempat adalah payudara. Kita melihat apakah terdapat areola atau tidak. Selanjutnya, dengan menggunakan jari telunjuk kita melakukan palpasi pada bagian areola untuk menentukan ukurannya dalam milimeter. Bayi mengalami matur apabila areola jelas terlihat, sedangkan bayi mengalami prematur apabila areola tidak muncul atau datar. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan didapatkan areola dari bayi ini yaitu memiliki 1,1 sampai 2 mm, didapatkan skornya 2. Yang kelima itu mata atau telinga. Yang pertama kita perhatikan dari bagian mata terlebih dahulu. Apakah kelopak matanya tergabung atau tidak. Kemudian apabila bayi prematur, jika matanya tergabung, maksudnya kelopak matanya tergabung atau tidak. Untuk bagian telinga, tekuk telinga ke arah pipi. Bayi akan mengalami prematur jika sulit untuk kembali ke posisi semula. Jadi setelah kita tekukkan telinga dari telinga ini ke arah pipi, kita lepaskan. Jadi kalau dia itu prematur, dia sulit untuk kembali ke posisi semula. Sedangkan bila ia matur, ia mudah untuk kembali ke posisi semula.
Berdasarkan dari hasil pengkajian didapatkan skornya 2 karena pita melengkung sempurna, lembut tetapi recall cepat. Yang keenam, genitalia. Nah, di sini bayi dalam pengkajian saya itu perempuan. Kita lantangkan bayi dengan pinggul abduksi. Posisi seperti itu adalah menyebabkan labia minora dan klitoris lebih menonjol. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan skornya 3 karena labia mayor besar dan labia minornya kecil.